Saudara, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan semua anggota Polri hanya dapat memegang jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Dan inilah catatan Kompas TV, akhiri dui fungsi langkah awal reformasi Polri. Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari tugas kepolisian. Larangan ini dikuatkan usai MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan pasal 10 ayat 3 TAP MPR yang menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Mahkamah menegaskan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang termuat dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Polri menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan MK. Permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri di sana dan dilengkapi dengan izin dari Pak Kapolri. Namun demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian. Menyadari putusan MK bersifat final dan mengikat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan putusan harus dilaksanakan sesuai aturan. Namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mengundurkan diri dari Kementerian Lembaga yang polisi. Iya kan, karena kalau aturannya seperti itu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang juga sekaligus anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menyebut putusan MK nomor 114 PUU 23 2025 itu juga akan menjadi bahan masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Ini jadi bahan masukan bagi komite dalam rangka reformasi kepolisian ini. Akan pengaturannya tentu akan dibuat ya nantinya, karena memang tidak secara spesifik itu dinyatakan dalam Undang-Undang Kepolisian tahun 2002. Yang ada dulu itu kan pemisahan TNI Polri kan begitu. Putusan MK atas gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebelumnya diajukan oleh dua advokat, Samsul Jahidin dan Christian Adrianus Hite. Keduanya menilai pasal yang digugat multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Dalam pasal yang ke-28 ayat 3 berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Bunyinya sudah cukup jelas, namun digugat pada bagian penjelasan. Penjelasan pada bagian
penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pasal 28 ayat 3 menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Ya, ada frasa atau tidaknya atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Inilah yang dibatalkan oleh MK karena dinilai menimbulkan kerancuan dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, anggota Polri aktif dilarang duduk di jabatan sipil kecuali sudah mengundurkan diri atau pensiun. Amar putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang tentang Polri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Ini berarti celah kata penugasan dari Kapolri bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan aparatur sipil negara atau ASN sudah ditutup Mahkamah Konstitusi. Bagi kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil, putusan MK ini dianggap sebagai hal yang tepat untuk mengakhiri duifungsi Polri. Mengacu pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat. Pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Polri harus melaksanakan putusan MK. Rasanya komitmen Polri dalam mematuhi dan menghormati serta menjalani konstitusi tidak perlu diragukan lagi. Dalam pertimbangannya, MK menyebut frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, tetapi justru menyebabkan ketidakjelasan. MK berpendapat perumusan frasa itu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengisian jabatan anggota Polri di luar kepolisian dan bagi karir ASN di luar institusi Polri. Tentu saja, putusan MK ini bukan sekadar memperbaiki redaksional dalam Undang-Undang Polri, tetapi lebih dari itu mengandung makna menegakkan kembali prinsip netralitas dan profesionalisme Polri. Pertimbangan yang diberikan MK salah satunya adalah upaya menghindarkan terjadinya masalah serius yaitu ketidaknetralan dan adanya dualisme komando apabila jabatan ASN ditempati Polri aktif. Jadikan putusan MK sebagai momentum awal perbaikan sekaligus reformasi internal Polri. Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Komite Reformasi Polri. Putusan MK ini juga baik untuk pembinaan sumber daya manusia dan regenerasi dalam tubuh Polri. Ada sekitar 4.000 perwira aktif Polri yang duduki jabatan ASN. Ini harus dicarikan solusinya. Polri yang profesional, humanis, transparan, serta akuntabel bukan cuma keinginan Presiden semata, melainkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Demikian catatan Kompas TV, jumpa lagi pekan depan. Saudara, sempat dirawat selama sepekan, siswa SMP di Tangerang Selatan diduga korban bullying meninggal dunia. Pakai sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu.